30 kali berturut-turut. Di KFC, McDonald, bahkan jadi satpam pun dia ditolak. Sampai satu orang bilang ke mukanya, "Kamu terlalu jelek untuk jadi customer service." Tapi pria yang sama ini sekarang malahan punya kekayaan 25 miliar US dollar. Dan yang lebih gilanya lagi, dia baru pakai internet di umur 31 tahun dan sampai sekarang nggak bisa yang namanya coding. Jadi kali ini kita akan bahas gimana seorang guru miskin dengan gaji 12 dolar per bulan bisa membangun kerajaan teknologi yang nantinya mengalahkan Amazon dan eBay. Mari kita bahas. Oke, mari kita mulai dari awal tahun 1964 di kota Hangzhou yang saat itu masih sepi. Lahirlah bocah bernama Ma Yun. Kalian tahu nggak? Nama Jack Ma itu sebenarnya nickname yang dia dapat dari turis asing. Ayahnya Jack Ma adalah seorang musisi tradisional dan ibunya adalah seorang buruh pabrik. Keluarga super sederhana yang berharap anaknya bisa sukses lewat pendidikan. Tapi ada masalah yang besar, yaitu si Jack ini, dia itu sangat payah banget di matematika. Bayangin aja, dia itu tinggal di negara Cina yang dimana rakyatnya itu obsesi banget sama angka dan perhitungan. Dia malah jadi yang terburuk di kelas. Guru-gurunya pun sampai bilang, anak ini nggak berbakat di akademik. Walaupun begitu, ini yang bikin dia beda. Walaupun Jack Ma nggak pinter, tapi dia rajin banget. Tiap pagi jam 5, hujan atau panas, dia akan bersepeda 40 menit ke Westlake. Ya untuk berburu turis asing buat ngobrol bahasa Inggris. Di Westlake, dia nawarin menjadi tour guide gratis. Cuma buat mau praktek bahasa Inggris. Orang tuanya itu sampai kesel sama dia dan bilang, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Kamu kan bukan anak orang kaya. Tapi Jack Ma itu nggak peduli sama omongan orang tuanya dan dia tetap ngelakuin itu selama 9 tahun. Nah ini nih awal kegagalan dari Jack Ma, yaitu dia ingin masuk ke perguruan tinggi tapi selalu gagal. Karena dia tuh nggak pintar di akademik, jadi dia selalu mencoba gagal lagi dan akhirnya di tahun ketiga dia baru diterima di universitas lokal yang nggak terlalu terkenal. Singkat cerita, Jack Ma itu udah lulus dari perguruan tinggi. Dan ini bagian yang paling sakit hatinya. Yaitu bayangin aja, kalian itu fresh graduate, penuh semangat mau kerja. Tapi, dia selalu ditolak. 1, 2, 3, sampai 30 kali berturut-turut ditolak. Alasannya macam-macam. Yaitu dia tuh terlalu kurus, gak ganteng, gak punya skill, dan gak punya koneksi. Yang paling bikin kesel Jack Ma, dia apply ke KFC bareng 24 orang lain. Tahu nggak kalian berapa yang diterima? Cuma 23 orang aja. Yang satu-satunya ditolak ya tentunya ya Jack Ma. Tapi yang paling nyakitin hati itu pas dia apply jadi customer service di McDonald. HRD-nya sampai bilang langsung ke mukanya, yaitu kamu tuh terlalu jelek buat jadi customer service gitu. Bayangin perasaan Jack Ma saat itu seperti apa. Sampai akhirnya dia diterima jadi guru bahasa Inggris. Gaji yang dia terima cuma 12 dolar per bulan. Untuk ukuran zaman sekarang, itu kayak gaji 200.000 rupiah doang. Bayangin, 200.000 doang. Meskipun gajinya kecil, dia jadi guru terfavorit di sana. Murid-muridnya suka banget sama cara dia ngajar. Kenapa? Karena dia nggak cuma ngajarin bahasa, tapi buka mata mereka tentang dunia luar. 1995 menjadi plot twistnya buat Jack Ma. Jack Ma diundang ke Seattle buat jadi penerjemah di sana. Ini pertama kalinya dia ke Amerika, dan trip ini bakal ngubah hidupnya selamanya. Pas itu internet baru mulai booming di Amerika aja, tapi di Cina hampir nggak ada yang tahu apa itu internet. Jack Ma juga sama sekali nggak ngerti teknologi. Sampai akhirnya temennya di Seattle bilang, Jack ini namanya internet. Coba searching deh apapun yang kamu mau. Jack Ma dengan skeptis bilang, ini kan cuma layar dan ketikan doang. Tapi pas dia ketik bir, muncul bir dari Amerika, Jerman, Italia, bahkan semua negara. Lalu dia ketik Cina, dan nggak ada hasil sama sekali gitu. Dan di titik itu, Jack Ma langsung dapat pencerahan. Cina dengan 1,2 miliar orang, kok nggak ada internet? Ini peluang gede banget sih. Balik ke Cina, Jack Ma langsung punya misi, yaitu bakal bawa Cina ke internet. Tapi masalahnya, dia nggak bisa coding, nggak ngerti teknologi, dan nggak punya modal. Dengan pinjaman nekatnya 1.400 dolar, dia bikin Cina Spec, yaitu website direktori bisnis Cina pertama. Saat itu tampilannya jelek banget, loadingnya tuh lambat, tapi ini menjadi pelopor internet Cina pertama saat itu. Akhirnya di tahun 1999, Jack Ma ngumpulin 17 temannya di apartemen kecilnya. Ruangannya itu sesak banget, cuma ada satu komputer dan modal cuma 60.000 dolar hasil patungan mereka.
Jack Ma berdiri, tatap mata teman-temannya satu persatu. Dan dia berkata, "Guys, kita bakal bikin perusahaan yang ngalahin eBay, Amazon, sama Google di Cina." Sebagian temannya mikir, ini orang udah gila kali ya gitu. Akhirnya dia memilih nama Alibaba. Kenapa pilih nama Alibaba? Jack Ma jelasin. Alibaba itu tokoh yang buka pintu harta karun pakai kata ajaib. Kita juga bakal buka pintu harta karun buat pedagang kecil di seluruh dunia. Akhirnya Alibaba.com launching dengan konsep yang simpel, yaitu platform yang connect-in produsen Cina dengan pembeli internasional. Gak perlu tengkulak, gak perlu biaya gede, cukup internet aja. Filosofi Jack Ma keren banget saat itu. eBay itu lautan hiu, cuma big fish yang bisa survive. Alibaba itu danau, semua ikan bisa hidup dan berkembang bareng gitu. 2003 drama dimulai. eBay masuk Cina dengan modal yang gede banget. Budget marketingnya aja sampai $100 juta. Teknologi terdepan, brand global, semua orang bilang Alibaba akan mati. Bahkan CEO eBay, Meg Whitman, dengan percaya diri bilang, Alibaba cuma ancaman kecil yang gampang diatasi. Jack Ma jawab dengan santai, eBay mungkin lautan, tapi Cina itu tanah kita. Jack Ma saat itu launching Taobao dengan strategi jeniusnya, yaitu gratis buat penjual. Sementara eBay charge fee buat setiap transaksi. Bayangin siapa yang bakal dipilih pedagang kecil gitu. Tapi yang bikin Taobao beda bukan cuma gratis. Jack Ma nambahin fitur yang nggak ada di eBay, yaitu sistem pembayaran yang aman. Hasilnya itu menakjubkan banget guys. 2005 Taobao market share-nya itu 67%, sedangkan eBay cuma 29%. Di tahun 2006 eBay akhirnya angkat kaki dari Cina. September 2014 menjadi momen bersejarah. Alibaba IPO di New York Stock Exchange dengan valuasi 231 miliar US dollar. IPO terbesar dalam sejarah dunia. Jack Ma yang 20 tahun sebelumnya ditolak McDonald karena terlalu jelek, sekarang jadi orang terkaya Cina dengan kekayaan 25 miliar US dollar. Bahkan single day 11.11 yang diciptakan Jack Ma jadi shopping festival terbesar dunia. Di tahun 2020 penjualannya itu sampai 74 miliar US dollar dalam 24 jam aja. Itu lebih gede dari GDP beberapa negara, guys. Dari guru bahasa Inggris, jadi speaker di World Economic Forum, Harvard Business School, United Nasional, yang paling gilanya lagi, sampai sekarang dia masih nggak bisa coding. Dan hari ini Alibaba melayani 1 miliar konsumen, memiliki koneksi dengan 10 juta bisnis kecil, dan fasilitas $1 triliun transaksi per tahun. Jutaan pedagang kecil Cina yang dulu nggak punya akses ke pasar global, sekarang bisa jualan ke seluruh dunia, cuma pakai smartphone-nya aja. Bahkan model Alibaba ini udah ditiru di mana-mana guys. Contohnya kayak Tokopedia di Indonesia, Mercado Libre di Amerika Latin, Jumia di Afrika. Jack Ma membuktikan dengan ini Asia bisa menjadi pemimpin inovasi. 2019, Jack Ma mundur dari Alibaba buat fokus ke pendidikan dan filantropi. Dia bilang, saya mau balik jadi guru. Ngajar itu adalah passion saya. Quotes paling terkenal dari Jack Ma adalah, hari ini sulit, besok lebih sulit, tapi lusa akan indah. Sayangnya, kebanyakan orang mati di malam kedua dan gak lihat sunrise hari ketiga. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pria yang mengubah penolakan McDonald's jadi kerajaan Alibaba? Pertama, kegagalan itu guru terbaik. 30 kali penolakan kerja ngajarin Jack Ma mental baja yang gak ternilai. Kedua, fokus ke solusi, bukan ke teknologi. Jack Ma nggak bisa coding, tapi dia paham masalah yang perlu dipecahkan gitu. Ketiga, adaptasi sama budaya lokal. Alibaba menang karena disesuaikan sama kebutuhan Cina, bukan copy-paste model barat. Keempat, bangun ekosistem, bukan produk tunggal. Alibaba menciptakan ekonomi digital yang utuh. Dan yang kelima, never stop learning. Jack Ma baru belajar jadi tech entrepreneur di usianya yang ke-30-an. Jadi, setiap kali kalian belanja online atau pakai digital payment, ingat Jack Ma, guru bahasa Inggris yang dianggap terlalu jelek, tapi nggak pernah nyerah sama mimpi besarnya. Jack Ma membuktikan kepada kita dengan visi yang tepat dan eksekusi yang konsisten, kalian bisa mengubah penolakan terbesar jadi platform yang mengubah dunia. Kalau cerita Jack Ma ini bikin kalian termotivasi buat nggak pernah nyerah sama mimpi besar, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalian bisa ceritain di kolom komentar apa penolakan tersakit yang kalian pernah alami.